Hai Sri Kandi TJ, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang baik dan sehat. Masih bersama Pak Anton di sesi video pembelajaran. Pada sesi ini Pak Anton akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sedikit kutipan yang saya ambil dari buku paket ya tentunya ya, bahwa kerjasama itu penting untuk menjamin penghormatan dan pelestarian kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, dan integritas suatu negara. Kutipan ini dikemukakan oleh Ban Ki-moon. Oke ya. Nah, apa yang akan kita pelajari pada sesi video ini atau tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Ya, jadi harapannya nanti dengan teman-teman mempelajari KD ini, ya KD kerjasama ekonomi internasional ini, teman-teman dapat menjelaskan pengertian kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, dan menjelaskan juga lembaga-lembaga ekonomi internasional. Seperti pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mencari ya contoh-contoh dari lembaga yang Indonesia di sana ikut ya berkecimpung dalam kerjasama ekonomi internasional. Oke, kita perhatikan di sini Pak Anton menampilkan dua gambar ya. Di sisi kiri itu adalah gambar kopi dan yang di sisi sebelah kanan adalah teknologi. Di sini saya mengambil contoh adalah komputer. Oke, apa yang bisa kita maknai dari dua gambar yang tentunya berbeda ini? Kira-kira apa? Apakah suatu negara itu bisa menghasilkan kopi? Apakah semua negara itu bisa menghasilkan kopi? Yang sisi kanan ya, apakah semua negara itu bisa menghasilkan komputer? Oke, pasti setiap negara itu punya keunggulannya masing-masing ya, punya keunggulannya masing-masing. Ada suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya ya, banyak menghasilkan kopi misalnya ya. Contohnya yang saya ambil di sini adalah Indonesia. Nah, Indonesia itu punya potensi teman-teman untuk ekspor kopi ya, karena kita tahu sejak zaman dulu ya Indonesia itu menjadi tempat ya di mana banyak negara di luar sana itu yang mencari rempah-rempah di Indonesia. Di pelajaran sejarah teman-teman juga sudah tahu itu ya. Pak Anton tidak perlu membahas. Nah, suatu negara yang lain itu juga bisa menghasilkan teknologi ya, salah satunya adalah komputer. Nah, tentunya karena setiap negara punya spesialisasi, punya keunggulan masing-masing, maka terjadilah nanti yang namanya pertukaran barang. Nanti terjadi yang namanya perdagangan internasional. Karena ada halnya tersebut, maka ya tentunya harus ada kerjasama ekonomi internasional antara satu negara dengan negara lain. Ingat, kebutuhan kita itu banyak ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita ini, kita juga tentunya memerlukan negara lain ya. Contoh yang paling sederhana ya, di keluarga teman-teman ya, pasti butuh makan, butuh nasi. Apakah teman-teman memproduksi sendiri? Tidak, pasti akan membeli di petani atau di pedagang lah ya, di toko kelontong atau di supermarket. Padi yang menyediakan adalah petani. Ya, secara sederhana kalian juga butuh petani ya, karena kalian butuh makan. Sama seperti negara-negara ini ya, sama seperti negara-negara di dunia. Saling membutuhkan. Oke, ini ibaratnya ya, ini dunia. Setiap negara sekali lagi punya potensinya masing-masing, punya keunggulannya masing-masing, dan akan saling melengkapi. Saya yakin setiap negara itu butuh negara lain, katanya dengan perekonomian. Nah, di sini ya, apa sih sebenarnya kerjasama ekonomi internasional? Ya, kata kuncinya adalah di sini merupakan kebutuhan ya, ada kebutuhan, ada hubungan nanti. Nah, hubungan antar apa? Di sini adalah hubungan antara negara
yang kaitannya dalam bidang ekonomi. Nah, tentunya karena di sini ada hubungan, pasti ada kepentingan tertentu yang dapat tentunya harapannya dengan melakukan kerjasama itu nanti ada kesejahteraan ekonomi, ada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi satu negara dengan negara lain itu sebelum menyepakati suatu kesepakatan atau kerjasama ekonomi internasional ini tentunya harus mempertimbangkan apakah negara tersebut itu akan sejahtera, bagaimana nanti tenaga kerjanya itu diserap ya. Jadi semua itu dipertimbangkan terlebih dahulu baru melakukan kerja sama. Seperti pada contoh di sisi kiri ya, di sini Indonesia capai kesepakatan dagang 20 triliun rupiah ya di sini dengan Tiongkok. Ada yang tahu itu gambar apa? Ada yang tahu? Itu adalah gambar sarang burung walet. Ya, di mana Tiongkok itu membutuhkan sarang burung walet. Nah, tentunya Indonesia karena punya potensi untuk memproduksi, maka ya, Indonesia juga berani menawarkan ya atau berani melakukan kerjasama dengan Tiongkok. Itu kira-kira ya. Jadi ada kepentingan di situ, ada tujuan tertentu yang harus disepakati tentunya ya. Kalau secara lengkap ini di slide ini sudah saya tuliskan. Nah, ini berita dari tadi ya, dari gambar yang saya cuplik tadi ya. Nah, di sini Indonesia itu siap ya ekspor 20 triliun lah ya rupiah ke Tiongkok. Indonesia berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok senilai itu 1,38 miliar US dollar ya. Nilai tersebut merupakan hasil dari kunjungan kerja Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Jadi ini saya kutip dari Instagramnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Nah, di sana Mendak Lutfi menyampaikan kesepakatan dagang tersebut berasal dari komitmen 6 perusahaan Tiongkok ya, 6 perusahaan Tiongkok yang akan mengimpor produk sarang burung walet, buah tropis khususnya nanas, porang, gula aren dan furniture ya. Khusus produk furniture ini perusahaan asal Tiongkok Shandong Jiruyi Group mengungkapkan minatnya untuk melakukan investasi di Indonesia yang diperkirakan bisa menyerap hingga 3.000 tenaga kerja. Nah, Mendak Lutfi menargetkan peningkatan ekspor Indonesia ke Tiongkok dalam 3 tahun ke depan dari 31 miliar US dollar menjadi 100 miliar US dollar pada tahun 2024. Nah, jadi di sini kenapa Indonesia mau melakukan kerjasama ekonomi internasional? Tentunya poinnya apa teman-teman yang bisa kita ambil di sini? Indonesia bisa ekspor ya. Bayangkan kalau Indonesia bisa ekspor, di sini ada sarang burung walet, buah tropis ya. Berarti produk kita diminati di negara tersebut ya. Berarti nanti ya ada penyerapan tenaga kerja di Indonesia, ada investasi. Berarti nanti akan saling terkait yang di sini tadi teman-teman. Jadi kesejahteraan ekonomi di Indonesia itu tentunya akan meningkat, khususnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan tadi ya. Terus dampaknya juga akan ke pertumbuhan ekonomi dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Jadi saling terkait ya. Jadi harapannya nanti satu yaitu kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oke, jadi suatu negara dengan negara lain itu kalau akan melakukan kerjasama ekonomi internasional pasti memikirkan yang namanya manfaat. Nah, di sini ada rangkuman, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan setelah melakukan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama di sini adalah kemajuan perekonomian, jelas ya, karena kita bisa ekspor tadi ya, berarti kita pasti dipandang baik ya, bahwa ternyata produk-produk Indonesia itu bagus ya, berkualitas ya, sampai bisa diekspor. Nah, lalu pasti akan berdampak juga ke kualitas tenaga kerja.
ya kualitas tenaga kerja kita pasti akan semakin baik karena keterampilan kita dalam memproduksi suatu barang itu pasti akan ditingkatkan ya. Karena kualitas yang diinginkan oleh negara lain ini tentunya juga harus baik, maka tenaga kerja kita juga harus ditingkatkan, begitu ya kualitasnya. Terus kaitannya dengan harga pokok per produksi ini juga akan turun ya, jadi semakin efisien ya, biayanya semakin murah. Terus kemudahan memperoleh bahan baku ya, kaitannya dengan proses produksi ini, membuka lapangan kerja baru ya. Contoh tadi kalau ada investasi maka ya akan punya peluang menyerap tenaga kerja di sana. Terus masuknya modal asing atau investasi tadi ya, kesempatan menimba ilmu atau pengetahuan dan teknologi dari negara maju. Nah, sekarang kan banyak tuh di Indonesia perusahaan-perusahaan yang memproduksi handphone ya. Brandnya adalah brand internasional tetapi memproduksinya di Indonesia. Nah, ini saling terkait teman-teman ya. Jadi ada alih teknologi. Indonesia juga punya produk-produk andalannya dalam bidang teknologi, begitu ya. Berikutnya kita juga dapat mengimpor barang-barang yang mahal diproduksi sendiri. Jadi misalnya tadi ya ada teknologi ya, ada komputer, kalau kita tidak bisa memproduksi sendiri ya lebih baik kita impor ya, nanti biayanya akan lebih murah. Dan yang terakhir adalah memperkuat daya tawar dan posisi Indonesia. Kalau kita ya sebagai negara tentunya menginginkan bahwa posisi Indonesia kaitannya dengan bidang ekonomi itu kuat. Salah satu buktinya ya kita bisa melakukan ekspor ya, ekspor barang-barang yang ada di Indonesia. Ya kita dukung produk-produk lokal ya supaya bisa ekspor. Oke, itu tadi manfaat ya. Kita akan lanjutkan bahwa kerjasama ekonomi internasional itu memiliki bentuk-bentuk teman-teman. Ya, jadi bentuknya apa saja? Yang pertama, kerjasama ekonomi bilateral. Nah, kata kunci bilateral itu adalah kerjasama ekonomi yang terjadi antara dua negara, teman-teman. Hanya dua negara saja, bilateral. Nah, contoh di sini saya kutip ya dari Sekretariat Kabinet, ini Instagramnya, bahwa ini ada kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Kamboja. Nah, ini ceritanya di situ ya, atau deskripsinya ya. Selepas ASEAN Leader Meeting pada Sabtu 24 April 2021, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen. Pertemuan tersebut digelar di Multipurpose Room, Gedung Sekretariat ASEAN Jakarta. Nah, pasti ini kaitannya dengan ekonomi juga ya. Oke ya, jadi kata kuncinya kerjasama antara dua negara. Lanjut, kerjasama ekonomi regional. Nah, kalau regional ini kata kuncinya apa? Ya. Jadi kerjasama ekonomi antara beberapa negara yang terletak dalam suatu kawasan tertentu ya, kawasan tertentu. Ya, berarti ini lebih dari dua ya kalau ini ya. Lingkupnya adalah lebih luas ya, kawasan tertentu. Misalnya ada ASEAN, AFTA, APEC ya. Contoh di sini yang saya ambil adalah ASEAN. Ya, ini juga saya ambil dari Instagramnya Sekretariat Kabinet ya, itu ya. Nanti teman-teman di sana juga banyak kalau mau membuka Instagramnya, banyak informasi katanya dengan kerjasama ekonomi internasional. Oke, saya lanjutkan yang ketiga, kerjasama ekonomi multilateral. Berarti kata kuncinya di sini adalah ya kerjasama antara lebih dari dua negara dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu. Ya, jadi negaranya juga banyak, lebih dari dua dan tidak dibatasi oleh wilayah. Misalnya ada ILO dan IMF. Mungkin teman-teman ada yang menemukan kemarin ya pada saat mencari lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional ya. Ini ada dua ini contohnya. Terus berikutnya kerjasama ekonomi antar regional ya. Kerjasama ini ya antara dua atau lebih lembaga-lembaga ekonomi
regional ya. Misalnya ASEAN dan Uni Eropa. Jadi ada dua lembaga di sini yang melakukan kerjasama. Yang kelima, kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Jadi contohnya di sini adalah OECD dan OPEC yang saya ambil. Nah ini ada tujuan yang sama atau lapangan usahanya adalah sama, maka mereka melakukan kerjasama ekonomi. Begitu ya kira-kira ya. Nah tentunya ini ada beberapa contoh yang Pak Anton kutip ya, tapi tidak semua. Saya yakin nanti milik teman-teman itu salah satu contoh ya yang bisa teman-teman baca dan pelajari. Ini hanya secara singkat saja. Jadi ini ada beberapa contoh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Yang pertama adalah ASEAN. Jadi ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara negara-negara Asia Tenggara. Jadi ini adalah wilayah tertentu ya teman-teman ya, wilayah tertentu. Di sana ada beberapa negara. Yang kedua adalah AFTA. Jadi AFTA itu merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Jadi negara-negara yang ikut AFTA ini berarti ikut ASEAN juga begitu ya. Yang ketiga adalah APEC ya. APEC dipahami sebagai bentuk kerjasama ekonomi regional antar negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Jadi ada ruang lingkupnya di sini ya. Yang berikutnya adalah World Bank. Kalau World Bank ini atau Bank Dunia ini didirikan dengan tujuan memberikan bantuan ekonomi untuk perbaikan usaha-usaha dan bidang pertanian, industri, jalan raya, dan berhubung negara-negara di dunia. Ya, ini kalau contoh nanti teman-teman bisa browsing ya. Banyak sekali nanti contoh-contohnya ya. Berikutnya ada ILO. ILO ini didirikan dengan tujuan mendorong terciptanya peluang memperoleh pekerjaan yang layak ya bagi perempuan dan laki-laki, mempromosikan hak tenaga kerja, meningkatkan perlindungan sosial, dan mengadakan dialog untuk mengatasi masalah terkait dunia kerja gitu ya. Kalau ILO itu labor itu adalah tenaga kerja. Oke, lanjut yang keenam, organisasi OPEC namanya. Nah, ini kaitannya dengan minyak ya, pengekspor minyak. Anggotanya antara lain Arab Saudi, Kuwait, Irak, dan Iran. Ini Timur Tengah semua ya, penghasil minyak ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan ada IMF. Ya, IMF merupakan organisasi ekonomi di bawah PBB, teman-teman. Nah, tujuannya adalah memberikan kredit bagi atau kepada negara-negara anggotanya yang membutuhkan ya, kaitannya dengan pendanaan. Yang kedua, memajukan kerjasama ekonomi internasional bidang moneter, dan yang terakhir mengembangkan perdagangan internasional. Oke, itu ya kalau IMF. Yang kesembilan adalah WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang bertujuan menghalangi rintangan-rintangan dalam perdagangan negara anggotanya dan mengatasi perselisihan perdagangan. Oke, itu contoh beberapa lembaga katanya dengan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Oke ya, itu sekian materi yang bisa Pak Anton sampaikan. Terus di sini pesan dari video ini adalah di sini ada dua gambar. Yang di sisi kiri teman-teman tahu itu apa? Buah semangka, dan yang di sisi sebelah kanan adalah cabai. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ya produk-produk ini adalah hasil pertanian dari Indonesia atau negara kita tercinta ini ya. Kita punya potensi teman-teman. Ya, kita punya potensi yang luar biasa untuk ekspor. Jadi teman-teman, ya semoga nanti ke depan teman-teman memiliki usaha, punya perusahaan dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang bisa diekspor ke negara lain. Ya, contoh di sini adalah buah semangka yang dapat dinikmati di Uni Emirat Arab. Berarti ini diekspor ke sana teman-teman. Luar biasa kan ya.
Terus cabai di Indonesia juga ternyata banyak sekali ya. Ada cabai gendot, ada cabai hiung, ada cabai domba, ada cabai katakon ya. Itu beberapa contoh cabai terpedas yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu yang bisa Pak Anton sampaikan di sesi video tentang kerjasama ekonomi internasional ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih, sampai ketemu di sesi video berikutnya.